Perkenalkan, nama saya Febriani Arian Cekehi, NIM 1907010195. Di sini saya akan menjelaskan tentang askariasis. Yang dimaksud dengan askariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing Ascaris lumbricoides. Angka kejadian askariasis tertinggi ditemukan pada negara berkembang dengan lingkungan yang buruk serta di daerah tropis seperti di Indonesia. Selanjutnya, etiologi askariasis. Etiologi askariasis adalah Ascariasis lumbricoides atau disebut juga sebagai cacing gelang. Cacing ini masuk ke dalam kelompok soil transmitted helminthes atau STH. Yang dimaksud dengan STH adalah cacing yang dalam siklus hidupnya memerlukan tanah yang sesuai untuk berkembang menjadi bentuk infektif. Berikutnya, siklus hidup Ascariasis lumbricoides. Siklus hidup Ascaris lumbricoides, apabila telur infektif tertelan manusia, telur akan menetas menjadi larva rehabilitiform di usus, kemudian larva akan menembus dinding usus dan masuk ke vena atau pembuluh limfe, ikut dalam siklus darah ke jantung dan kemudian sampai ke paru-paru. Yang berikutnya, karakteristik askariasis. Karakteristik askariasis bentuknya seperti oval, memanjang, atau kedua ujungnya agak datar, dan memiliki ukuran panjang 88-94 mikrometer dan lebar 40-45 mikrometer, dan memiliki dua dinding lapisan. Lapisan luar yang tebal berkelok-kelok, sangat kasar atau tidak teratur. Lapisan kedua relatif halus atau lapisan hialin. Telur berwarna granula refraktil. Berikutnya, gejala askariasis. Gejala askariasis pada sebagian besar kasus, askariasis tidak menimbulkan keluhan apapun. Biasanya, gejala akan muncul jika cacing di dalam tubuh semakin bertambah. Gejala yang muncul akibat askariasis tergantung pada organ tubuh yang sedang terinfeksi. Ketika larva cacing gelang sedang menginfeksi paru-paru, gejala yang dialami penderita mirip dengan gejala asma atau pneumonia. Antara lain gejalanya seperti demam, batuknya akan terus-menerus, sesak napas. Sementara itu, ketika larva cacing menginfeksi usus, gejala yang dapat timbul yaitu seperti lemas, sakit perut yang sangat hebat, diare, mual dan muntah, buang air besar yang berdarah, hilangnya nafsu makan, berat badan akan semakin menurun, dan terdapat cacing pada muntahan atau feses. Selanjutnya, patofisiologi. Patofisiologi askariasis dimulai dari masuknya telur Ascaris lumbricoides ke seluruh cerna manusia. Telur yang telah terfertilisasi akan menjadi bentuk infektif setelah 18 hari atau beberapa minggu jika didukung oleh lingkungan yang mendukung seperti kelembapan yang tinggi, suhu yang hangat, dan tanah di tempat teduh. Selanjutnya, faktor risiko askariasis. Faktor risiko askariasis akan terdapat di tempat yang beriklim yang sangat hangat, tinggi, atau bekerja di lingkungan yang memanfaatkan feses manusia sebagai pupuk. Berusia 10 tahun ke bawah, terutama jika tidak disiplin mencuci tangan. Menderita gangguan makanan bisa yang suka memakan tanah atau pasir. Selanjutnya, pencegahan askariasis. Pencegahan askariasis dapat dicegah dengan menjaga kebersihan. Beberapa cara sederhana untuk mencegah askariasis adalah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setiap sebelum memasak dan menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah menyentuh tanah, mencuci buah dan sayuran bersih,
sebelum dikonsumsi dan memastikan masakan benar-benar matang sebelum dikonsumsi, dan mengonsumsi air dalam kemasan yang masih disegel ketika berpergian. Dan yang terakhir, upaya pengendalian. Upaya pengendalian dapat memberikan berbagai obat. Obat yang pertama yaitu mebendazole. Obat ini adalah obat cacing berspektrum luas dengan terasi hospes yang baik diberikan 1 tablet atau 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Yang kedua, obat levamisole. Levamisole hidroklorida. Obat ini adalah obat yang anti-askaris yang paling efektif menyebabkan kelumpuhan cacing dengan cepat. Obat ini diberikan dalam dosis tunggal, yaitu 150 mg untuk orang dewasa dan 50 mg untuk orang yang berat badan kurang dari 10 kg. Dan obat yang ketiga adalah Plarantel pamuat. Dosis yang tinggi yang dapat diberikan 100 mg per kilogram berat badan manusia. Adalah efektif untuk menyembuhkan kasus lebih dari 90%. Obat ini mempunyai keunggulan karena efektif terhadap cacing kremi dan cacing tambang. Obat berspektrum luas berguna di daerah endemik di mana infeksi multipel berbagai cacing nematoda yang merupakan hal yang biasa. Obat ini terakhir yang dapat digunakan adalah gram tripasia, dan obat ini dapat digunakan secara luas karena murah dan efektif. Obat ini efektif untuk enterobias, vinocularis, dan tidak efektif untuk cacing tambang. Dan juga obat ini diberikan dengan dosis tunggal sebesar 30 ml atau 5 ml dengan 700 mg. Dan reaksi obat ini lebih sering dari obat-obat lainnya. Sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.